Om Swastiastu, selamat malam. Sebelumnya perkenalkan nama saya Cak Gede Unaditayana. Saya mahasiswa semester 2 dari Universitas Udayana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan jurusan manajemen. Baik, sebelumnya terima kasih atas waktu yang telah diberikan untuk dapat menghadiri wawancara yang akan saya lakukan pada malam hari ini. Dan juga saya berterima kasih bahwa Bapak berkenan hadir dalam wawancara yang akan saya lakukan pada malam hari ini. Baik, sebelumnya di sini pada wawancara kali ini saya akan bertanya sedikit mengenai bagaimana proses seleksi dalam perusahaan Bapak dan juga bagaimana sekiranya Bapak mengevaluasi proses seleksi daripada perusahaan yang Bapak kelola. Baik Pak, untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung saja ke pertanyaan pertama, yaitu bagaimana pertanyaan yang ingin saya ajukan ini adalah saya ingin tahu sebelumnya atau terlebih dahulu mengenai perusahaan Bapak Niki, sekiranya perusahaan yang bergerak di bidang apa ya Pak? Baiklah, Dek. Selamat malam. Sebelumnya, perusahaan saya ini adalah perusahaan di bidang perdagangan. Atau mungkin masyarakat umum itu lebih mengenal usaha ini dengan sebutan usaha dagang. Atau disingkat UD. Itu aja ya, Dek. Ini baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Kemudian pertanyaan berikutnya di sini saya ingin menanyakan seperti yang Bapak jelaskan tadi bahwasanya perusahaan Bapak Nike adalah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan atau mungkin orang umum, orang awam Nike lebih mengenal dengan sebutan UD atau usaha dagang. Bisa tolong dijelaskan ya Pak sedikit mengenai pekerjaan apa yang Bapak geluti sekarang dalam perusahaan yang sedang Bapak kelola ini? Ya, Dek. Ini sebelumnya saya jelaskan sedikit tentang perusahaan dagang ini, yang mana perusahaan ini bergerak di bidang jual beli barang, bukan jual jasa. Berarti barang nyata, kalau jasa itu kan nggak nyata, nggak kelihatan. Terus tadi ada nanya pekerjaan saya. Saya ini sebagai pemiliknya, jadi saya sebagai owner, saya ini mengelola segala urusan dalam usaha ini. Saya ini mengawasi semua aktivitas karyawan yang bekerja dan juga mengawasi keluar masuknya barang dan juga mengenai stok, terus mau order barang yang habis, yang mau diorder biar ada dijual untuk hari-hari berikutnya. Ini berlangsung terus-menerus. Itulah perputaran sekitaran usaha ini. Baik Pak, terima kasih sebelum atas jawabannya. Berikutnya saya juga ingin bertanya Pak, berarti usaha dagang itu kan termasuk usaha yang besar ya Pak dalam skala bisnis yang kecil. Jadi pastinya kan dalam perusahaan Bapak ini ada pegawai yang membantu Bapak dalam proses kerjanya. Jika saya boleh tahu,
Bisa dijelaskan ya Pak, sekiranya pekerjaan apa saja yang terdapat dalam perusahaan yang Bapak kelola saat ini? Pekerjaan yang ada di sini itu ada di bagian kasir, terus ada juga di motoris, dan juga sopir. Di mana masing-masing bidang ini memiliki pekerjaan dan juga tanggung jawab yang berbeda-beda. Gitu deh. Eh, Baik Pak, pertanyaan berikutnya, di sini saya ingin bertanya juga. Tadi Bapak kan ada menyebutkan bahwa dalam perusahaan Bapak terdapat 3 pekerjaan. Yang pertama ada kasir, kemudian ada motoris, dan juga ada supir. Di sini saya ingin bertanya, apakah bisa Bapak jelaskan ya masing-masing tugas daripada pekerjaan yang Bapak sebutkan tadi, Bapak? Yang pertama itu ada kasir. Kasir ini biasanya tugasnya melakukan proses penjualan, utamanya mengenai pembayaran atau lebih tepatnya mengurus masalah transaksi. Terus di sini juga kasir ini mengecek barang yang keluar. Seperti contoh, misalnya ada nota datang, itu dicocokkan dengan barang yang ada di nota, dan yang utamanya itu masalah uang. Jadi di sini harus ada ukuran yang pasti atau balance barang yang dinota dengan barang yang dikeluarkan, dan uang yang mau masuk itu harus pas. Tidak boleh ada lebih, tidak boleh ada kurang. Nah, terus di kasir itu ada 3. Salah satunya itu adalah saya sendiri sebagai owner. Terus yang kedua ada motoris. Tugas motoris ini itu pertama mengambil nota, habis mengambil nota, menyiapkan barang sesuai dengan yang ada di nota. Setelah sesuai dengan apa yang ada di nota, lalu dicek oleh salah satu kasir biar tepat. Habis itu tugas utamanya dia adalah mengantarkan barang yang telah diorder oleh outlet-outlet kecil atau pedagang kecil yang mengambil ke tempat saya ini. Nah, terus motoris ini
juga mengambil uang hasil penjualan di outlet-outlet tersebut untuk disetorkan kembali ke kasir. Gitu kilasan tugas daripada motoris. Nah, terus di sini ada sopir. Sopir ini kerjaannya sama dengan motoris. Dia mengantar barang, tapi jumlah barangnya lebih banyak. Kalau sopir ini berangkat mengantar atau mengirim barang menggunakan mobil. Terus bedanya dengan motoris tadi, fungsinya sama. Kalau motoris itu mengantarkan sampai ke gang-gang kecil, ada warung-warung kecil yang ada di komplek perumahan di sini yang masuk-masuk gang. Kan kalau mobil itu sudah pasti tidak bisa atau susah. Makanya motoris ini menggunakan sepeda motor. Untuk yang parti-parti besar, mengantarkan barang dan juga mengambil barang yang kekurangan di beberapa supplier yang dibutuhkan segera, sopir ini yang punya kerjaan. Sudah pasti kerjaan yang di kasir. Di sini biasanya saya tuh nyarinya yang perempuan. Terus masalah motoris dan juga sopir ini harus laki-laki karena tenaganya lebih besar. Gitu aja jadi. Baik Pak, terima kasih. Itu tadi jawaban Bapak mengenai bagaimana pekerjaan dan juga tugas-tugas yang terdapat pada perusahaan Bapak. Tadi juga di sini saya ingin bertanya, tadi juga dapat Bapak jelaskan bahwa dalam perusahaan Bapak itu terdapat motoris dan supir, yang dimana motoris dan supir itu harus laki-laki dan juga di kasir itu perempuan. Terus nanti misalkan terjadi satu hal itu, misalkan terjadi satu hal yang tidak diinginkan, apakah mungkin terjadi penukaran posisi pada pekerjaan tersebut, Pak? Pasti dan sudah pernah beberapa kali terjadi. Kenapa perempuan saya tempatkan di kasir? Karena pekerjaan itu lebih ringan, terutama masalah fisiknya, atau tidak terlalu berat, boleh dibilang. Terus, motoris dan supir, saya cari laki-laki, karena banyak menggunakan tenaga fisik, terutama mengangkut barang yang berat-berat yang diantarkan ke outlet. Terus seumpama yang seperti saya bilang tadi, ada karyawan yang libur. Nah, di sini ada penundaan pekerjaan atau peminahan. Bisa kadang-kadang saya lakukan itu untuk sementara digantikan oleh yang lain. Misal, kasir
itu, tapi ngambil kerjaan yang ringan untuk membantu mengirimkan barang yang dekat. Kalau memang sama sekali itu tidak bisa, yang motoris ini bisa digantikan oleh sopir. Karena sopir ini bisa juga naik sepeda motor. Tapi tidak bisa sebaliknya. Karena motoris yang kerja di sini, dia tidak bisa nyopir. Pastilah ada kendala masalah pengiriman barang yang dikirim hari ini bisa tertunda besoknya. Tapi tidak pernah melewati 1 kali 24 jam. Nah, untuk hal-hal seperti itu, saya telepon dulu outletnya biar tidak dia komplain. Maksudnya menjaga keselarasan antara saya dan outlet, biar dia tidak kapok nanti belanja ke sini. Yang saya pikirkan itu adalah untuk bisa berjalannya usaha ini secara terus-menerus. Itulah deh. Baik Pak, terima kasih sebelum atas jawabannya. Kemudian pertanyaan berikutnya, di sini saya izin bertanya mengenai bagaimana kualifikasi pekerja seperti apa yang Bapak butuhkan ya Pak dalam usaha Bapak ini, kalau saya boleh tahu Pak, kualifikasinya. Sederhana aja deh. Terus biasanya sih ya saya sendiri yang saya cari di sini biasanya orang yang jujur, terus disiplin dalam bekerja dan komitmen terhadap pekerjaan, juga orang ini mampu bekerja sebagai tim dan bertanggung jawab. Nah, terus kenapa kejujuran ini diutamakan? Termasuk adik sendiri juga sebagai mahasiswa. Nah, siapa tahu untuk ke depannya. Karena modal jujur ini membuka peluang yang lebih besar untuk diri sendiri dan juga kepercayaan orang lain terhadap kita, terhadap siapapun dia. Asal sudah berbuat jujur, itu akan dicari oleh orang-orang tertentu. Mungkin dalam hal ini 99% mencari orang yang jujur dan disiplin dalam bekerja. Ini yang dipakai nanti untuk mengukur masalah gaji, masalah posisi juga, dan lain-lain, masalah bonus untuk hari raya, dan lain-lain yang mungkin ya dibilang pastilah berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Gitu. Baik Pak, untuk memberikan waktu juga, saya akan ke pertanyaan berikutnya. Apakah pernah ya Pak, sekiranya dalam perusahaan Bapak ini, pada saat proses mencari karyawan itu dari sekian pelamar atau sekian yang banyaknya pelamar yang ingin melamar di perusahaan Bapak, tapi yang Bapak ambil ini dari sekian banyak pelamar tuh hanya 1-2 orang dari mereka saja? Pernah deh, ngapain enggak pernah. Itu kan umum-umum terjadi dimanapun perusahaan itu, baik perusahaan baru maupun perusahaan lama, pasti hal model ini pernah terjadi. Gitu. Baik Pak, terima kasih. Berikutnya saya ingin menanyakan bagaimana ya Pak sekiranya proses Bapak dalam memilih maupun menyeleksi karyawan yang akan bekerja di perusahaan Bapak nantinya.
Dalam proses seleksi selama ini sih ya hanya wawancara aja deh yang pertama. Nah, dari wawancara ini biasanya saya ajukan beberapa pertanyaan kepada mereka, seperti yang saya katakan tadi itu deh, dalam usaha ini terdapat 3 pekerjaan, ada kasir, ada motoris, dan juga sopir. Biasanya sih ya dalam wawancara itu saya cari pertama itu masalah keseriusan mereka dalam bekerja. Serius enggak serius di sana kelihatan. Setelah bekerja beberapa hari pertama. Terus masalah skill atau kemampuan yang dimiliki dan tanggung jawab terhadap keputusan yang diambil. Dan saya juga bisa bertanya kepada pelamar tentang latar belakang pendidikan dan keluarganya, di mana saya di sini lebih mengutamakan mereka yang sudah memiliki KTP. Karena itu syarat sebagai pekerja harus di atas 17 tahun. Tapi intinya begini deh, dalam proses seleksi itu, yang saya utamakan keseriusannya dalam bekerja, terus cepat tanggap dengan sikon, tahu dia jenis pekerjaan, dan yang lebih utama yang seperti saya bilang tadi adalah kejujuran. Apalagi di sini menyangkut masalah uang. Terus kalau mereka tidak jujur, kan sudah barang tentu, sudah pasti siapapun tidak mau yang memakai, yang mengajak bekerja, termasuk berteman pun dengan orang yang tidak jujur, itu kurang bagus. Itu aja jadi. Baik Pak, saya akan lanjut kepada pertanyaan berikutnya. Sini saya akan bertanya, apakah ada ya Pak tes-tes tertentu yang dilakukan dalam atau pada saat Bapak menyeleksi karyawan itu, misalkan seperti psikotes, tes kesehatan, dan juga tes fisik. Begini deh, kalau tes-tes secara formal itu tidak ada deh. Ini mereka langsung datang, langsung saya ajak wawancara. Kalau pas ada yang keluar, seperti dulu, sekitar 6 bulan yang lalu, ada motoris yang mengundurkan diri, yang mereka katanya ada pulang kampung, tidak tahu benar dan tidaknya. Terus ada karyawan baru yang masuk ke sini. Seperti yang saya bilang tadi, yang penting mereka sudah punya KTP, itu masalah pertanggungjawaban soalnya. Bisa, itu aja, enggak ada sampai tes-tes kesehatan,
Kalau mereka kelihatan sakit itu kan sudah pasti tidak bisa bekerja, apalagi pekerjaan yang berat kayak begini. Itu aja jadi. Eh, Baik Pak, saya akan lanjut kepada pertanyaan berikutnya. Seperti yang Bapak katakan tadi bahwa dalam perusahaan Bapak ini proses seleksinya hanya menggunakan bentuk atau menggunakan wawancara singkat. Nah, di sini yang ingin saya tanyakan kepada Bapak, apakah persiapan yang sekiranya Bapak lakukan dalam pelaksanaan wawancara tersebut dan juga bagaimana Bapak memberikan informasi kepada calon pelamar mengenai waktu dan tempat wawancara tersebut akan dilakukan. Baik, deh. Persiapan itu sebelum wawancara biasanya mengatur jadwal, di mana kadang-kadang waktu itu tidak bisa ditentukan secara pasti, kapan bisa, kapan tidak. Terus masalah tempat, serta letak lokasi, itu diadakan kesepakatan sebelumnya. Dan juga saya harus memahami dengan rinci mengenai pekerjaan yang saya tawarkan kepada mereka yang mau bekerja, di mana sudah pasti sesuai dengan keadaan usaha saya ini. Misal, kalau kasir yang mengundurkan diri atau kurang, pasti saya cari tenaga kasir. Kalau motoris yang berhenti, pasti saya cari tenaga motoris. Begitu juga sopir. Nah, untuk pemberitahuan informasi mengenai waktu dan tempat, biasanya saya melakukan atau menghubungi mereka untuk mengadakan perjanjian. Gitu aja ya. Baik Pak, di sini saya akan lanjut kepada pertanyaan berikutnya. Sebelum terima kasih atas respon yang Bapak berikan, untuk pertanyaan berikutnya di sini saya ingin menanyakan apakah dalam proses wawancara tersebut Bapak ini menggunakan bahasa yang formal atau bahasa sehari-hari ya Pak? Oh, sederhana aja. Dalam wawancara ini, calon pelamar biasanya menggunakan bahasa sehari-hari. Kenapa? Karena saya sendiri dalam proses wawancara ini, hubungan saya dengan calon pelamar itu lebih nyaman ketimbang secara formal, lebih santai, lebih rileks, dan utamanya sekali mereka memahami masalah pekerjaan di sini. Biar mereka nyaman dan saya sebagai owner juga nyaman dan aman. Kita bisa tersenyum sambil bercanda dan segala macam. Gitu. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Jadi untuk pertanyaan berikutnya saya akan lanjut saja untuk mempersingkat waktu. Eh, saya ingin bertanya bagaimana Pak bentuk wawancara yang Bapak lakukan ini. Bentuk yang saya maksud di sini mungkin face to face atau tatap muka atau mungkin perusahaan Bapak ini dalam wawancara itu melakukan metode lain seperti group interview atau interview berbarengan secara berkelompok itu
ataupun realistic job interview? Begini deh, biasanya dia menggunakan metode group interview deh. Karena saya itu ingin dalam proses wawancara itu melihat bagaimana mereka mendengarkan. Terus kemudian bersosialisasi. Bagaimana mereka merespon. Dan juga saya ingin tahu bagaimana mereka bisa memecahkan masalah. Dan juga dengan menggunakan metode grup interview ini, saya dapat melihat bagaimana calon karyawan mengambil tindakan ketika ia menjadi bagian dalam sebuah tim. Begitu deh. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Saya lanjut ke pertanyaan berikutnya. Adakah sekiranya kendala ataupun tantangan dalam melakukan proses wawancara ini, Pak? Untuk kendala itu biasanya dari calon pelamar itu kurang terbuka dalam memberi informasi dan juga terkesan malu-malu, terutama mereka yang belum pernah bekerja atau mungkin mereka kurang berpengalaman. Jadi, di sini tercipta suasana wawancara yang agak kurang nyaman bagi saya sendiri maupun calon pelamar. Lalu, kadang-kadang perbedaan karakter yang bermacam-macam sehingga tidak mudah bagi saya untuk mengetahui informasinya. Tingkat pendidikan, nah juga terkadang menjadi kendala karena setiap calon mempunyai pendidikan yang berbeda, sehingga mau tak mau saya sendiri sebagai awam harus menyesuaikan diri dengan situasi yang ada agar bisa mendapatkan informasi yang saya inginkan. Itu. Baik Pak, saya akan lanjut kepada pertanyaan berikutnya. Sebelum terima kasih atas jawabannya, pertanyaan berikutnya saya ingin bertanya bagaimana cara Bapak dalam mengukur baik kemampuan, keterampilan, serta sifat pelamar daripada pelamar yang akan Bapak wawancarai, Pak. Karena saya melakukan wawancara, saya itu menilai dari cara mereka berkomunikasi dan juga sikap mereka
pada saat wawancara. Terus ini juga tambahan untuk pekerjaan di kasir itu seseorang yang pandai berkomunikasi dan ramah terhadap pelanggan, karena ini menjaga image antara saya sebagai owner dengan outlet-outlet yang lain yang mengambil barang ke sini, supaya usaha ini tetap baik. Kalau di kasir kurang bagus, sudah barang tentu menimbulkan kesan negatif kepada outlet. Lebih-lebih nanti outlet ini ngomong ke outlet yang lain, akan menimbulkan masalah besar untuk di kemudian hari. Gitu. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Di sini saya akan lanjut ke pertanyaan berikutnya, ini mana saya ingin bertanya kepada Bapak, apa yang menjadi pertimbangan Bapak dalam meloloskan pelamar-pelamar yang telah Bapak wawancarai tadi, Pak? Sederhana, Dek. Yang jadi pertimbangan itu masalah sikap dan juga bagaimana cara mereka berkomunikasi, terus bagaimana mereka merespon setiap pertanyaan yang saya ajukan, terus akan saya lakukan training selama 1 minggu untuk melihat bagaimana perkembangannya dalam bekerja. Sudah pasti dalam waktu 1 minggu itu akan kelihatan mana yang serius, mana yang tidak serius, mana yang bisa atau bisa dipakai, maksud saya yang bisa untuk diajak bekerja di sini, dan mana yang tidak bisa dipakai. Gitu. Pak, terima kasih atas jawabannya. Itu tadi sekian pertanyaan dari saya mengenai bagaimana proses seleksi dalam perusahaan Bapak. Kemudian yang berikutnya di sini saya akan bertanya bagaimana sekiranya cara yang Bapak lakukan dalam mengevaluasi proses seleksi, Pak. Dalam proses evaluasi seleksi terhadap karyawan saya, biasanya pemeriksaan dan pengecekan kembali mengenai hasil dari wawancara yang telah dilakukan, di mana saya melakukan evaluasi ini guna mengetahui apakah sekiranya proses seleksi ini sudah sesuai dan tepat untuk dilakukan. Seperti contoh
yang saya katakan tadi, di dalam perusahaan saya, dalam proses seleksi, saya hanya melakukan wawancara kepada mereka dan menanyakan hal-hal mengenai diri mereka, seperti latar belakang, termasuk riwayat pendidikan, kemampuan, minat, bakat, dan lain sebagainya. Dan juga dalam wawancara ini tidak melakukannya dengan pertanyaan yang struktur rapi, tapi kebalikannya. Saya mewawancarai karyawan dengan pertanyaan tidak struktur, atau lebih tepat mengajukan pertanyaan mereka secara acak dan berkembang seiring dengan waktu. Dengan wawancara seperti itu, saya pikir akan mendapatkan informasi lebih daripada yang saya butuhkan. Sehingga nantinya hal tersebut akan mempengaruhi hasil dalam keputusan seleksi yang saya akan ambil. Gitu. Baik Pak, untuk pertanyaan yang terakhir, di sini saya ingin menanyakan, adakah faktor lingkungan yang sekiranya memberikan pengaruh kepada Bapak dalam proses pengambilan keputusan seleksi? Di mana faktor lingkungan yang saya maksud di sini itu misalkan seperti pertimbangan hukum, kecepatan pengambilan keputusan, masa percobaan atau magang, dan juga teknologi seleksi yang mungkin Bapak lakukan dalam perusahaan Bapak. Kalau dari yang adik jelaskan itu faktor lingkungan, ada yang mempengaruhi. Itu lebih tepatnya kecepatan mengambil keputusan. Saya itu pernah soalnya sebelumnya terlalu terburu-buru dalam mengambil keputusan mengenai karyawan yang akan bekerja di sini. Waktu itu, kalau tidak salah ya, saya hanya meloloskan mereka dengan melihat dari hasil jawaban mereka pada saat wawancara. Tapi ternyata sikap mereka dalam bekerja itu tidak baik dan kurang disiplin. Pas kerja jadi langsung saya berikan konsekuensi yang sesuai, yaitu pemberhentian atau perusahaan. Lalu masa percobaan atau magang juga jadi pengaruh yang signifikan dalam proses seleksi saya. Karena berdasarkan pengalaman yang tadi saya ceritakan itu, saya tidak ingin mengulang kembali kesalahan yang sama. Jadi, saya memberikan training kepada calon karyawan selama 1 sampai 2 minggu untuk melihat apakah mereka itu dapat mengikuti arahan dan juga
memahami pekerjaan yang mereka lakukan. Nah, mungkin itu aja faktor yang saya jadi acuan dalam evaluasi seleksi. Gitu. Baik Pak, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak Pak kepada Bapak karena pada kesempatan kali ini Bapak bisa menghadiri wawancara yang saya lakukan dengan perusahaan Bapak. Untuk itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak karena dapat menghadiri wawancara ini, dan untuk akhir kata saya ucapkan Prama Santi Pak. Om Santi, Santi, Santi. Terima kasih Baik, ya Pak. terima kasih. Om Santi, Santi, Santi. Oh, itu biasanya dari calon pelamar itu kurang terbuka dalam memberi informasi dan juga terkesan malu-malu, terutama mereka yang belum pernah bekerja atau mungkin mereka kurang berpengalaman. Jadi, di sini tercipta suasana wawancara yang agak kurang nyaman bagi saya sendiri maupun calon pelamar. Lalu, kadang-kadang perbedaan karakter yang bermacam-macam sehingga tidak mudah bagi saya untuk mengetahui informasinya. Tingkat pendidikan, nah juga terkadang menjadi kendala karena setiap calon mempunyai pendidikan yang berbeda, sehingga mau tak mau saya sendiri sebagai owner harus menyesuaikan diri dengan situasi yang ada agar bisa mendapatkan informasi yang saya inginkan. Itu. Baik Pak, saya akan lanjut kepada pertanyaan berikutnya. Sebelum terima kasih atas jawabannya, pertanyaan berikutnya saya ingin bertanya bagaimana cara Bapak dalam mengukur baik kemampuan, keterampilan, serta sifat pelamar daripada pelamar yang akan Bapak wawancarai Pak. Karena saya melakukan wawancara, saya itu menilai dari cara mereka berkomunikasi dan juga sikap mereka pada saat wawancara. Terus ini juga tambahan untuk pekerjaan di kasir itu seseorang yang pandai berkomunikasi dan ramah terhadap pelanggan, karena ini menjaga image antara saya sebagai owner dengan outlet-outlet yang lain yang mengambil barang ke sini.
supaya usaha ini tetap baik. Kalau di kasir kurang bagus, sudah barang tentu menimbulkan kesan negatif kepada outlet. Lebih-lebih nanti outlet ini ngomong ke outlet yang lain akan menimbulkan masalah besar untuk di kemudian hari. Gitu. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Di sini saya akan lanjut ke pertanyaan berikutnya, yang mana saya ingin bertanya kepada Bapak, apa yang menjadi pertimbangan Bapak dalam meloloskan pelamar-pelamar yang telah Bapak wawancarai tadi, Pak? Sederhana, Dek. Yang jadi pertimbangan itu masalah sikap dan juga bagaimana cara mereka berkomunikasi, terus bagaimana mereka merespon setiap pertanyaan yang saya ajukan, terus akan saya lakukan training selama 1 minggu untuk melihat bagaimana perkembangannya dalam bekerja. Sudah pasti dalam waktu 1 minggu itu akan kelihatan mana yang serius, mana yang tidak serius, mana yang bisa atau bisa dipakai, maksud saya yang bisa untuk diajak bekerja di sini, dan mana yang tidak bisa dipakai. Itu. Baik, Pak, terima kasih seluruh jawabannya. Itu tadi sekian pertanyaan dari saya mengenai bagaimana proses seleksi dalam perusahaan Bapak. Kemudian yang berikutnya di sini saya akan bertanya bagaimana sekiranya cara yang Bapak lakukan dalam mengevaluasi proses seleksi, Pak. Dalam proses evaluasi seleksi terhadap karyawan saya, biasanya pemeriksaan dan pengecekan kembali mengenai hasil dari wawancara yang telah dilakukan, di mana saya melakukan evaluasi ini guna mengetahui apakah sekiranya proses seleksi ini sudah sesuai dan tepat untuk dilakukan, seperti contoh yang saya katakan tadi, di dalam perusahaan saya, dalam proses seleksi, saya hanya melakukan wawancara kepada mereka dan menanyakan hal-hal mengenai diri mereka, seperti latar belakang, termasuk riwayat pendidikan, kemampuan, minat, bakat, dan lain sebagainya. Dan juga dalam wawancara ini,
tidak melakukannya dengan pertanyaan yang struktur rapi, tapi kebalikannya. Saya mewawancarai karyawan dengan pertanyaan tidak struktur, atau lebih tepat mengajukan pertanyaan mereka secara acak dan berkembang seiring dengan waktu. Dengan wawancara seperti itu, saya pikir akan mendapatkan informasi lebih daripada yang saya butuhkan. Sehingga nantinya hal tersebut akan mempengaruhi hasil dalam keputusan seleksi yang saya akan ambil. Gitu. Baik Pak, untuk pertanyaan yang terakhir, di sini saya ingin menanyakan, adakah faktor lingkungan yang sekiranya memberikan pengaruh kepada Bapak dalam proses pengambilan keputusan seleksi? Di mana faktor lingkungan yang saya maksud di sini itu misalkan seperti pertimbangan hukum, kecepatan pengambilan keputusan, masa percobaan atau magang, dan juga teknologi seleksi yang mungkin Bapak lakukan dalam perusahaan Bapak. Kalau dari yang adik jelaskan itu faktor lingkungan, ada yang mempengaruhi, itu lebih tepatnya kecepatan mengambil keputusan. Saya itu pernah soalnya sebelumnya terlalu terburu-buru dalam mengambil keputusan mengenai karyawan yang akan bekerja di sini. Waktu itu, kalau tidak salah ya, saya hanya meloloskan mereka dengan melihat dari hasil jawaban mereka pada saat wawancara. Tapi ternyata sikap mereka dalam bekerja itu tidak baik dan kurang disiplin. Pas kerja jadi langsung saya berikan konsekuensi yang sesuai, yaitu pemberhentian atau perusahaan. Lalu masa percobaan atau magang juga jadi pengaruh yang signifikan dalam proses seleksi saya. Karena berdasarkan pengalaman yang tadi saya ceritakan itu, saya tidak ingin mengulang kembali kesalahan yang sama. Jadi, saya memberikan training kepada calon karyawan selama 1 sampai 2 minggu untuk melihat apakah mereka itu dapat mengikuti arahan dan juga memahami pekerjaan yang mereka lakukan. Nah, mungkin itu aja faktor yang saya jadi acuan dalam evaluasi seleksi. Gitu. Baik Pak, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak Pak kepada Bapak karena pada kesempatan kali ini Bapak bisa menghadiri wawancara yang saya lakukan dengan perusahaan Bapak. Untuk itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak karena dapat menghadiri wawancara ini, dan untuk akhir kata saya ucapkan Prama Santi Pak. Om Santi, Santi, Santi. Terima kasih ya Pak. Terima kasih. Om Santi, Santi, Santi. Oh.